Boyen, Jelita, Pras. Jadi ta'aruf itu tidak boleh diidentik dan disamakan pacaran. Kalau pacaran itu bahasa Sanskerta yang artinya hura-hura, cenderung bersenang-senang ya. Sementara ta'aruf itu bahasa Arab yang maknanya adalah melakukan pengenalan. Kan kata Pak Ustadz, Kaboyen itu kayak kota Atlantis gitu kan, banyak misterinya. Nah ingat juga nih Jelita, kayak dalam kehidupan itu ada 3 misteri juga, ada rezeki, aja, dan jodoh. Itu benar gak sih Pak Ustadz, kayak jodoh itu tuh hanya Allah yang tahu? Ada 3 rahasia Allah yang itu merupakan hak prerogatif, tidak boleh manusia campuri. Ya, itu pokoknya semua ketentuan Allah. Yang pertama adalah ajal. Dia mau terbang kemana, kalau takut mati di atas pesawat, dia bisa di dalam tidur pun dia bisa mati. Ajal itu rahasia Allah. Kemudian yang kedua rezeki. Ya, rezeki juga rahasia Allah. Boyen tahu cicak? Tahu, di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nah, Anda masuk akal kan? Iya. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Nggak ada bandaranya. Ya kan? Nggak masuk akal. Bagaimana cara makannya? Iya. Satu di dinding, tapi lagu saya waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasih cicak. Itu rahasia Allah. Bener, rahasia Allah. Boyen mikir gitu. Iya juga ya. Yang berkaitan dengan kita bahas hari ini itu jodoh. Iya, Pak. Jodoh itu rahasia Allah. Ada orang pacaran 4 tahun, enggak jodoh-jodoh, enggak menikah. Pas putus baru 2 bulan, jodoh. Kenapa? Ditangkap Satpol PP. Jodoh. Ya kan? Jodoh. Nyuri apa ditangkap sama Ada BP? orang misal pasti si Boyen menikah dengan si Pras, enggak tahu siapa yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Ya jodoh. Ada orang, jelek betul istrinya, suaminya cakep. Ya jodohnya. Iya. Itulah rahasia Allah. Masuk lihat ya, dia mulai sombong. Sombong ya, Pak Ustadz. Gitu. Jadi, jelita itu jelita bahwa yakini rahasia Allah memang salah satu diantaranya jodoh. Tapi tidak berarti kita pasrah. Iya. Tunggu aja jodoh saya. Ya kalau datang. Pas datang sudah maghrib. Oh iya. Boleh enggak perempuan mencari jodoh? Boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Tidak ada larangan. Misal kalau tinggal aja di rumah, jodoh enggak datang-datang. Mending saya yang datang cari. Boleh. Boleh ya Pak? Bukti Khadijah. Beliau tuh yang melamar Rasulullah. Boleh melamar cowok ya? Iya boleh. Cuma tidak vulgar. Jadi waktu itu Muhammad SAW belum jadi nabi. Ya, beliau usia 25 tahun. Muhammad SAW waktu itu menjadi pegawainya Khadijah. Khadijah juragan. Khadijah zaman itu orang terkaya di Mekah. 2/3 barang mewah miliknya Khadijah. Yang ada di Mekah barang-barang mewah milik Khadijah. Kerjalah Muhammad sama Khadijah. Khadijah selalu cerita ke sekretarisnya. Iya. Sekretaris pribadi. Namanya Nafisah. Selalu Khadijah ngomong, ini karyawan kita ini satu, jujur, akhlaknya baik, dagangnya selalu untung, selalu dipuji di depannya Nafisah. Nafisah ambil kesimpulan, jatuh cinta ini bunda. Jatuh cinta ini bunda kepada Muhammad. Maka Nafisah datang kepada Muhammad, dia menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Dia datang. Ya, datang kepada Muhammad. Bahasa kita ya supaya gampang. Muhammad, ya bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Cuma masalahnya ini lebih tua dari kamu. Nggak jadi masalah. Terus dia lebih tua dan sudah 2 kali janda. Nggak jadi masalah. Terus apalagi dia bilang masalahnya dia bos kamu. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah betul nggak dia suka sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro. Don't worry, be happy.
Jangan juga kau cari ini kata dalam buku, tidak ada. Ini bahasa saya. Iya. Nah, Nah, takutnya saya langsung nyari-nyari gitu. You marry me gitu kan ya. kata Nafisah, tenang. Lalu Nafisah datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada yang suka sama Bunda? Ah, sembarang kamu, mana yang suka orang tua seperti saya? Ada Bunda, alhamdulillah. Tapi dia lebih muda dari Bunda. Tak jadi masalah. Dia anak buahmu, tak jadi masalah. Masalahnya kata Khadijah, benar tak dia suka sama saya? Benar tak dia senang sama saya? Tenang Bunda, saya punya urusan. Bayangkan itu Nafisah menjadi tim sukses dengan menjaga kedua marwah orang ini. Menjaga martabatnya Khadijah. Coba kalau saya jadi tim suksesnya, saya akan datang. Muhammad, dia suka kamu bos, peras dia. Peras dia senang betul sama kamu. Tapi Nafisah tidak. Akhirnya menikahlah beliau. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh mencari jodoh, mengungkapkan, cuma jangan vulgar. Jangan di medsos. Siapa yang senang saya ya? Ya kan dah seperti itu. Maka kita cari orang yang kita bisa percaya dengan tetap menjaga harga diri. Jangan terlalu vulgar. Untuk apa? Menjaga harga diri sebagai perempuan terhormat. Oke, Pak Ustadz. Sekarang kan lagi zaman banget nih orang nyari jodohnya lewat ta'aruf. Gitu. Bisa dijelaskan nggak ta'aruf yang baik itu menurut Ustadz gimana? Bisa jelaskan ke Bogem atau Ya orang-orang beda-beda. Selimpetnya beda-beda. Kalau Pak Ustadz kan boy band. Bogem ada artinya. apa? Boyan gemas. Jadi gimana Pak Ustadz? Boyen, jelita, pras. Jadi ta'aruf itu tidak boleh diidentik dan disamakan pacaran. Kalau pacaran itu bahasa Sanskerta yang artinya hura-hura. Cenderung bersenang-senang ya. Sementara ta'aruf itu bahasa Arab yang maknanya adalah melakukan pengenalan. Dan itu ada tata caranya. Ada ya Pak? Ada. Ta'aruf itu bukan ta'arufnya di pinggir jalan. Pengenalannya bukan di warkop. Iya. Pengenalannya bukan di mall. Tapi datang ke orang tuanya. Itu ta'aruf. Oh, datangin ke orang tua. Datang ke orang tua. Misal, saya menyukai seseorang perempuan. Maka ta'aruf saya datang ke orang tuanya. Tapi kan bisa sekarang sebelum datang ke orang tuanya, ada dulu kita kenali siapa dia ini. Kan sekarang hampir semua orang punya medsos. Iya. Itulah selalu saya bilang sama mahasiswa saya, jangan kamu share foto-foto yang tidak bagus. Sebab itu akan menjadi jejak digital. Langkah berikutnya, ini bagian dari ta'aruf. Ya, langkah berikutnya adalah kita cari siapa temannya. Karena teman itu menggambarkan pribadi kita. Air tidak mungkin menyatu dengan minyak. Orang baik biasanya tidak nyaman bersahabat dengan orang jahat. Kita lihat komunitasnya. Oh ternyata komunitasnya penghafal. Oh ternyata komunitasnya penceramah. Oh ternyata komunitasnya pejudi. Bisa kita pilih. Kalau memang niatmu baik, pasti Allah tuntun. Pasti Allah tuntun. Kalau kita niat mau mencari kebaikan, ada saja jalan bisa ditahu. Ta'aruf sudah, kita tahu siapa pribadinya. Cocok, klop nih. Klop buat saya nih, ini yang saya cari nih. Maka berikutnya ta'aruf datang ke ibu bapaknya, ke orang tuanya. Nah, dalam Islam boleh saya tahu kualitas kulitnya. Boleh lihat, setelah lihat kan biasa. Kita boleh pegang, boleh. Dari sini ke bawah. Oke. Ini ke bawah. Kalau dia pakai jilbab misalnya, Iya. si Jelita pakai jilbab, saya mau tahu nih, siapa Cadarnya. tahu hidungnya terlalu mancung ke dalam, Oke. kan? Ya kan? Saya mau tahu kualitasnya. Boleh disuruh buka cadarnya, boleh. Itu begitu Islam sangat menghormati perempuan, oke? Perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Coba, tidak boleh dipegang, jangankan dipegang, ditatap matanya saja itu diharamkan. Dalam Quran dikatakan kalau kau melihat perempuan tundukkan pandanganmu. Itu begitu perempuan dimuliakan. Cuma kadang-kala perempuan. Oh, makanya kalau misalnya gue lihat nunduk. Ya Pak Ustadz ya. Oke, you understand? Understand. Ya. Oke, nomani no laundry. Nah, ngomong masalah masih perjodohan nih ya Pak Ustadz ya. Tentang jodoh. Kalau saya sering ketemu
dekat dengan pria tapi berbeda agama. Oh, bule-bule gitu. Ya boleh, ada Indonesia ada. Tapi selalu berbeda agama. Ya, ini yang sangat penting ya. Sebagai saudara, saya ingatkan ini. Jangan pernah menikah dengan orang yang berbeda agama. Pertama, risiko memang undang-undang konstitusi kita melarang. Tidak boleh nikah beda agama. Ya. Kemudian yang kedua, nikah beda agama itu kalau menurut Islam tidak sah. Meskipun dia nikah ke luar negeri, dia beda agama. Menurut syariat Islam, itu dia sama hukumnya berzina. Mungkin di dunia kamu bebas hukum, tidak dapat hukum pidana. Tapi sebagai orang beriman yang yakin pasti ajal menjemput, pasti mati, maka selama rumah tangganya itu, selama itu dia dihukum berzina. Baik pilih laki-laki yang cakep seagama, daripada jelek tidak seagama lagi. Yang Ya kan? cakep sih, yang main cakep. Yang kemarin cakep sih ya. Siapa itu? Wah, udah mau hujan nih. Yuk pulang yuk. Udah mulai mau hujan. Nah kita pulang ya Pak Ustadz ya. Ada yang manggil-manggil? Kok ada suara Pak Ustadz kayak di... Ada suara jelita kayaknya ya. Saya sedang mencari Boyen. Di manakah Pak Boyen? Kemarilah. Ada sesuatu yang ingin ceritakan. Apakah kamu benar-benar Boyen? Kamu gak capek melotot mulu? Siapa sih? Gak tahu. Apakah kamu Boyen? Anak dari Raja Tanah. Kamu sedang mencari jodoh. Dah, cari jodoh. Bener Yan, lu cari jodoh Yan. Cari jodoh, kamu cari masalah. Boyen mau aja diajak-ajak orang. Gue penasaran tadi tuh orang, kayak orang sirkus dah. Soalnya setahu gue dekat sini ada sirkus beruangnya kabur ganti nama Boyen.